Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Aiman Sofri Safianto dengan NPM 22403035152. Saya Imran Zahra Nurhuda dengan NPM 2210303001. Nah, di sini kita akan melaksanakan praktikum pengenceran larutan dari larutan pekat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis senyawa kimia. Selamat menyaksikan. Jadi alat dan bahan yang kita gunakan adalah yang pertama ada pipet volumetrik, dan selanjutnya ada labu ukur, terus ada corong, kemudian ada aquades, yang terakhir ada HCl pekat. Langkah kerja yang pertama yang harus kita lakukan yaitu memasukkan aquades ke dalam labu ukur. Kita masukkan sedikit saja. Nah, setelah itu kita masukkan HCl menggunakan pipet volumetrik sebanyak 10 ml. Nah, setelah 10 ml kita masukkan ke dalam labu ukur melalui dinding labu ukur. Nah, ini bertujuan karena HCl pekat itu berbahaya dan bisa menimbulkan percikan, sehingga kita keluarkan melalui dinding. Setelah itu kita tambahkan larut sampai tanda batas. Nah, ketika mendekati tanda batas, kita gunakan pipet. Kita masukkan sedikit demi sedikit, jangan sampai melewati tanda batas. Nah, setelah itu kita tutup labu ukur, kemudian proses penggojokan. Nah, proses penggojokan larutan dilakukan secara perlahan seperti ini sampai larutan ini tercampur secara merata. Nah, ini adalah larutan HCl yang sudah siap untuk digunakan. Oke teman-teman, di sini kita akan melanjutkan praktikum, yaitu melarutkan larutan pekat. Nah, di sini yang akan kita lakukan yaitu kesalahan yang terjadi pada saat melarutkan larutan pekat. Yang pertama itu kita tidak boleh menuang larutan pekat ke dalam gelas ukur tanpa menggunakan corong. Misalnya seperti ini, kita tuangkan sebanyak 10 ml karena ini itu bisa menyebabkan HCl itu mudah tumpah karena HCl itu berbahaya. Nah, selanjutnya kesalahan yang berikutnya yaitu memasukkan HCl ke dalam labu ukur tanpa menggunakan pelarut terlebih dahulu gitu, karena bisa menyebabkan timbulnya percikan. Misalnya seperti ini tidak boleh dilakukan dengan memasukkan HCl tanpa adanya pelarut atau tanpa dilarutkan terlebih dahulu. Nah, kesalahan yang selanjutnya yaitu memasukkan aquades tanpa menggunakan corong, dan juga ketika memasukkan aquades ini melebihi tanda batas ukur yang terdapat pada labu ukur. Nah, misalnya seperti ini. Ini telah melebihi tanda batas yang sudah ditentukan. Hal ini bisa menyebabkan larutan yang sudah dibuat itu tidak bisa digunakan, tidak bisa dipakai karena harus mengulang pembuatan larutan ini dari awal. Nah,
proses selanjutnya yaitu kesalahan pada saat proses penggojokan. Nah, biasanya itu proses penggojokan itu dilakukan seperti ini. Karena proses penggojokan yang dilakukan seperti ini tuh bisa menyebabkan tutupnya ini mudah lepas dan juga mudah tumpah. Selain itu juga tidak aman gitu. Karena bisa menyebabkan larutan HCl pekat ini tumpah. Nah, seperti itu untuk video pembuatan larutan pekat. Kesalahan pembuatan larutan pekat. Sekian pembuatan larutan HCl pekat. Terima kasih. Oke, di sini kita akan menghitung volume dari larutan pekat yang kita butuhkan. Jadi kita di sini akan mengencerkan larutan untuk menghasilkan 0,5 molar sebanyak 100 ml larutan HCl. Nah, sudah diketahui untuk molaritas HCl itu sebanyak 5 molar. Nah, kita masukkan ke rumus pengenceran. Untuk pengenceran larutan, rumusnya itu M1V1 sama dengan M2V2. Untuk molaritas dari HCl yang pekat tadi sudah diketahui yaitu sebesar 5 molar dikali dengan volume sama dengan molaritas yang kita inginkan itu sebanyak 0,5 molar dikali dengan volume yang kita inginkan, volume pengencerannya sebanyak 100 ml. Jadi V1 itu sama dengan 0,5 dikali 100 dibagi 5 molar. Sehingga V1 yang kita dapatkan yaitu sebanyak 10 ml. Sekian video praktikum pengenceran larutan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.